Alhamdulillah, jamaah salat subuh sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia, limpahan rahmat. Sampai detik ini kita diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran. Sampai juga detik ini kita diberikan izin untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat subuh berbarengan dengan kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga di sisa hari kita, di sisa puasa ini, kita selalu diberikan kesehatan, kelonggaran, kemudahan, sehingga kita dapat menyelesaikannya sampai akhir bulan Ramadan. Allahumma amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, lanjutkan kajian kita, yaitu sekarang membahas mengenai pahalanya sholat sunnah rawatib qabliyah asar. Shawabu arba'i raka'atin qabla al-asri, pahalanya seseorang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum sholat asar. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Rahimah telah merahmati atau enggak pasti merahmati Allah imra'an seseorang sholat yang dia sholat qabla al-asri sebelum sholat asar, arba'an sebanyak 4 rakaat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Di antara pahalanya seseorang yang mengerjakan sholat qobliyah asar 4 rakaat adalah Allah Subhanahu wa taala akan, atau enggak maknanya pasti merahmatinya. Jadi bukan hanya sekedar akan, tetapi ini janjinya pasti Allah akan merahmati seseorang yang mengerjakan rawatib qobliyah asar 4 rakaat. Walaupun ghairu muakkad statusnya, tetapi yang ghairu muakkad saja ini itu sudah memiliki pahala yang besar, yaitu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat lain, kalau nggak salah di riwayat Muslim, riwayat Bukhari juga ada, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kasih sayangnya, menjadikan rahmatnya itu terbagi menjadi 100 bagian. 100 bagian. Yang satu bagian fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, yang 99 bagian Allah tahan, Allah simpan untuk di akhirat. Wa anzala juz'an wahidan fil ardh, dan Allah Subhanahu wa taala mengirim atau enggak memberikan satu rahmat diturunkan di muka bumi, yang mana tatarahamu al-khalaiq, yang mana dengan satu rahmat ini Allah menjadikan di antara seluruh makhluk saling berkasih sayang, saling mencintai. Maka kita lihat di antara yang sering kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di antara makna yaitu Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahman ini sifat Allah yang mana kasih sayang ini diberikan di dunia. Ar-Rahim ini lagi Maha Penyayang. Khusus Ar-Rahim ini yang 99 cabangannya, 99 bagian, ini khusus nanti di akhirat.
Maka nanti yang satu kasih sayang ini diberikan di dunia, sehingga apa? Sehingga seluruh makhluk saling berkasih sayang. Maka lihat kasih sayangnya ibu kepada anaknya, kasih sayang, bahkan kasih sayang hewan terhadap anaknya juga, sehingga dia ingin kalau mengangkat kakinya, mengangkat kukunya, dia menghindari agar tidak menginjak anaknya. Bahkan seorang harimau pun begitu, serigala begitu. Ada kasih sayang terhadap sesamanya, kasih sayang terhadap keluarganya. Maka yang satu kasih sayang inilah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk di seluruh muka bumi. Nah, nanti khusus yang 99 rahmat, yaitu sifat Allah Ar-Rahim, barulah diberikan kepada penduduk di akhirat, yaitu ahli surga. Maka nanti di akhirat orang-orang kafir tidak mendapatkan Ar-Rahimnya Allah. Ar-Rahim ini khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Kalau Ar-Rahman itu seluruhnya, baik dia beriman, baik dia mukmin, dia maksiat, dia taat, dia nakal, dia baik, semuanya mendapatkan sifat kasih sayang Allah, yaitu Ar-Rahman. Semuanya mendapatkan. Nanti baru Ar-Rahim itu khusus Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang beriman, yaitu ketika di surga. Sehingga di surga itu saja kalau orang beriman tanpa meminta, baru terbesit di dalam hati, langsung diberikan oleh Allah. Di surga itu kalau cuman ada besitan dalam hati, pengen panggang, langsung wujud panggang di depannya. Pengen bebek goreng, langsung wujud di depannya, tanpa harus meminta lewat lisan, baru hanya tertekan dalam hati. Maka itulah diantara bentuk sifat Ar-Rahimnya Allah ketika di akhirat, atau ketika di surga. Nah, diantara di dunia ini bentuk Ar-Rahman Allah itu bagaimana? Di antara bentuknya yaitu kita diizinkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita sholat subuh sekarang ini, datangnya kita bahkan waktu kita gunakan untuk majelis pengajian, majelis kajian subuh, terus waktunya kita gunakan, kesehatan kita gunakan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini semuanya murni dari rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran kita, sedekah kita, semuanya ibadah kita tanpa terkecuali itu murni bima'dil ikhtiyar, murni dari anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai sekali-kali kita ini merasa bisa. Kita sudah ibadah banyak, jangan sampai kita sudah merasa beribadah. Kita sudah sholat banyak, jangan sampai kita merasa sudah bisa ibadah banyak. Kita sedekah berlimpahan, kita sedekah banyak-banyak, maka jangan sampai dalam hati kita ada rasa saya sudah sedekah begitu banyak. Karena rasa-rasa seperti itulah itu menunjukkan bahwasanya dia memang bisa, padahal itu murni dia dirahmati, murni diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat itu, ini cerita masyhur, cerita Israiliyah. Itu ada seorang hamba di zamannya Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Musa. Itu beliau seorang ulama juga, seorang ahli ibadah, sehingga saking ahli ibadahnya tidak pernah maksiat sama sekali. Tidak pernah maksiat, selalu waktunya, selalu hidupnya totalitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah sampai di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku." Maka hamba ini kok agak gak enak dengarnya. Perasaan saya di dunia ibadah terus kok,
sholat yang gak pernah tertinggal, bahkan sholat sunnahnya saya full, beribu-ribu rakaat, baca Qurannya juga saya kerjakan, sedekahnya juga saya lancar, kok masuk surga? Allah berfirman, kamu masuk surga dengan rahmat. Kok nggak ada penyebutan dalam amalnya? Dia kurang terima. Maka dia protes, ya Allah, berikan saya, masukkan saya ke dalam surga dengan amal saya, dengan ibadah saya. Maka Allah berfirman, oke, baik kalau begitu, saya panggil malaikat, coba malaikat kamu timbang ibadahnya yang 500 tahun itu dengan satu nikmat mata. Satu nikmat berupa mata yang diberikan kepada hamba itu. Baru satu nikmat saja. Maka ketika ditimbang, satu nikmat mata itu lebih berat daripada ibadahnya yang 500 tahun itu tanpa maksiat. Maka seketika hamba itu diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Tapi dia nggak terima lagi, ya Allah, baiklah kalau begitu masukkanlah saya dalam surga saja dengan rahmat. Akhirnya masuk surga dengan rahmat. Maka itulah kita hidup di dunia bimakdil ikhtiar, murni dengan rahmat Allah, murni dengan kasih sayang Allah, kita ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang maksiat yang seketika bertaubat, orang-orang yang sebelumnya beriman seketika mualaf, itu karena memang murni itu rahmat, murni kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dia dipilih untuk untuk dijadikan hamba-hamba yang mulia, untuk dijadikan raja-raja di surga. Itulah murni rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang beriman juga ketika sudah mentok, ketika sudah putus asa, maka jangan sekali-kali kita memang putus asa. Kita pandang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmati wasi'at qulubi, atau inna rahmati tadribu qulubi. Rahmat Allah itu luas, bahkan saking luasnya mengalahkan, meluasi murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita maksiat itu menjadikan murka Allah, tapi kita juga pandang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita sudah sering maksiat malah dibablaskan, sudah maksiat sekalian. Toh nanti maksiat lagi, maka jangan seperti itu. Wa akhraja Tabrani bisnadihi an Ummi Salamah, telah meriwayatkan dari Imam At-Tabrani dengan sanadnya an Ummi Salamah dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Shalla 4 raka'atin, siapa saja atau barang siapa yang salat 4 rakaat qabla al-asri, 4 sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar, haramahullahu badanahu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan badannya, tubuhnya dari api neraka." Nah, ini termasuk dari bentuk rahmat Allah. Dia diharamkan ke atas api neraka. Karena kalau kita mendefinisikan atau memperincikan rahmat Allah itu luas, banyak. Di antara bentuk rahmat Allah, ya seseorang itu tidak dimasukkan dalam api neraka. Di antara bentuk rahmat Allah itu dia diberikan rezeki, dimudahkan rezekinya, dilancarkan hartanya. Di antara bentuk rahmat Allah, dia dimudahkan segala urusan dunia. Pokoknya semua bentuk kebaikan itu adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekalipun yang menurut pandangan kita itu perkara buruk, itu pun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita tertimpa musibah. Memang ini menurut kita ini musibah, perkara yang buruk. Tapi kalau kita teliti, kita telusuri, kalau kita renungi, justru dengan musibah ini kalau kita sabar, kita tekuni, kita tetap menjalankan perintah Allah, maka menjadikan derajat kita naik, dosa-dosa kita diampuni. Maka itu juga bentuk dari bagian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa kharaja Abu Ya'la bisnadin fihi man yujhalu haluhu an Ummi Habibah binti Abi Sufyan. Di riwayat yang mana rawinya majhul, tidak diketahui rawinya. Dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma qalat, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin, barang siapa yang istiqomah, barang siapa yang menjaga terus menerus ala arba'i raka'atin, atas mengerjakan 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar, lam tamassahu an-nar, maka sekali-kali tidak akan menyentuhnya api neraka. Wa kharaja aidan bisnadi an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazalu ummati, tidak henti-hentinya umatku, yusalluna, yang dia selalu mengerjakan salat, hadhil arba'a raka'atin, 4 rakaat ini, yaitu apa? Qabla asri, sebelum salat asar, hatta tamshi 'alal ardi, sehingga dia berjalan di muka bumi, maghfuran laha, dalam keadaan diampuni. Orang mengerjakan 4 rakaat, dohirnya kakinya berjalan di muka bumi, secara batin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratan, dengan ampunan hatman yang pasti, ampunan yang pasti, betul-betul diampuni. Sawabu siti raka'atin ba'dal maghrib wa hiya ma bainal isya'ain. Nah, sekarang tadi kan itu qabliyah asar, sekarang salat ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Tawabu siti raka'atin, pahalanya 6 rakaat ba'dal maghrib, setelah salat maghrib, wa hiya ma bainal isya'aini, dan menghidupkan antara waktu salat maghrib dan salat isya. 6 rakaat ini maksudnya salat sunnah awwabin. Salat sunnah awwabin 6 rakaat selepas salat maghrib. Maka kalau sebelum maghrib ada waktu, ya kita kerjakan 2 rakaat dulu sebelum maghrib, qobliyah maghrib. Walaupun secara detail itu nggak ada hadis yang menerangkan qobliyah maghrib, tetapi secara umum kata Nabi, baina kulli adanaini sholatain, baina kulli adanaini sholatain, atau enggak baina kulli adanaini rakaatain, di setiap antara azan dan iqamah itu ada 2 rakaat atau enggak 1 sholat. Jadi antara maksudnya sebelum maghrib, antara azan maghrib sama iqamahnya itu disunahkan mengerjakan 2 rakaat. Terlebih lagi selepas maghrib itu lebih dianjurkan, yang muakkad itu 2 rakaat. Nah, ditambah lagi 6 rakaat itu sholat sunnah awwabin, sholat sunnah awwabin. Maka di antara fadilahnya ini kita akan disebutkan. An Umar bin Abi Khatham, an Yahya bin Abi Katsir, an Nabi Salamah, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'da maghrib 6 raka'atin, barang siapa yang sholat selepas maghrib 6 rakaat, sholat sunnah awwabin. Ini para ulama menamainya dengan sholat sunnah awwabin, sholat sunnah orang-orang yang suka kembali, suka taubat. Lam yatakallam, yang dia tidak berbicara, fima bainahunna, di antaranya, di antara maghrib dan isya, bisuin, dengan keburukan. Memang betul-betul dia menunggu azan isya itu dengan amal ibadah. Mulutnya ya tidak berkata buruk, mulutnya tidak berkata sia-sia. Memang mulutnya digunakan untuk zikir, digunakan untuk beribadah. Adalna bi ibadati sintai asyrota sanatan, maka sholat itu 6 rakaat itu sebanding dengan ibadah 12 tahun. Kalau besar kali 12 tahun ibadah.
Kita kan belum tentu juga ibadah 12 tahun yang full dikatakan pahala. Tapi di antara cara meringkas itu semua agar mendapatkan pahala 12 tahun yang mengerjakan sholat sunnah awalin 6 rakaat selepas sholat maghrib. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala Gharib wa Ibnu Khuzaimah. Jadi kenapa di antara hikmahnya kenapa selepas maghrib ini pahalanya besar? 6 rakaat itu sebanding dengan pahala 12 tahun ibadah. Yang tentunya ibadah diterima, bukan tidak diterima. Pahalanya sebanding dengan 12 tahun. Kenapa? Karena memang ketika waktu itu umumnya maghrib isya itu orang pada lalai. Ketika waktu itulah orang-orang mulai berbuat perkara yang sia-sia, bahkan perkara maksiat. Kenapa nggak dibilang siang? Kenapa nggak dibilang pagi? Karena memang kalau siang pagi itu kan kebanyakan orang aktivitas bekerja, aktivitas kemana? Ke kebun, ke sawah. Itu nggak bisa dibilang perkara lalai, karena kalau diniati ibadah ya kan yang menjadi ibadah. Tetapi kalau baina al-isya ini di antara maghrib isya, justru ketika itulah banyak orang yang melakukan maksiat. Kapan orang janjian pacaran, pertemuan ketika waktu itu, ketika mulai terbenamnya matahari. Kapan orang mulai kencan? Ketika terbenamnya matahari. Kapan ketika orang mulai dugem? Ketika terbenamnya matahari. Maka nggak ada orang kencan itu siang hari, jarang ditemukan. Atau nggak dia dugem mabuk-mabukan ketika siang hari, jarang. Orang rata-rata mulai maksiat itu ketika terbenamnya matahari, ketika matahari itu terbenam, ketika gelap, ketika malam. Maka kok malam itu kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk taat, maka pahalanya sangat besar. Waktu antara maghrib isya kita gunakan untuk ibadah, kita sholat sunnah 6 rakaat, maka itu pahalanya sebanding dengan 12 tahun ibadah. Tambah lagi kita gunakan untuk baca Quran, kita gunakan lagi untuk zikiran, kita gunakan lagi untuk yang lain-lainnya. Maka alhamdulillah masjid kita sudah mulai berjalan. Selepas maghrib jamaah ramai dan semuanya mengisi dengan kebaikan. Ada yang halaqah Quran, ada yang halaqah apalagi anak-anak mengaji, terus ada yang zikiran dan semacamnya. Maka ini perlu disyukuri, alhamdulillah, dan terus ditingkatkan. Syukur nanti berbagai macam majelis, halaqah Quran, halaqah taklim, halaqah apa lagi, halaqah berbicara dengan perkara kebaikan, halaqah iman, lebih bagus lagi ditingkatkan seperti itu. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ra'aitu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da al-maghrib 6 raka'atin. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat kekasihku yaitu yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat selepas maghrib 6 rakaat. Wa qala, dan beliau bersabda, man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin, siapa yang salat selepas maghrib 6 rakaat, kufirat lahu dunubuhu, maka akan pasti diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak di lautan. Wa kharaja Ibnu Majah bisnadi an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sanad yang sama dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, man shalla ba'da al-maghrib, barang siapa yang sholat selepas maghrib 20 rakaatan, 10 rakaat, ditambah lagi 4 jadi 10, banallahu lahu baitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun rumah untuknya atau istana untuknya fil jannati, di dalam surga. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, Imam Ghazali mengatakan dalam suatu riwayat, barang siapa yang
mengerjakan sholat sunnah, mengerjakan perkara kebaikan, amal ibadah, baca Quran, zikir selepas maghrib, maka haqqan Allah ajibuna lahu qasirain, maka hak pasti untuk Allah membangunkan baginya dua kerajaan, dua istana. Masiratu kulli qasiraini minhuma mi'atu amin. Jadi setiap jarak antara dua kerajaan itu sejauh 100 tahun perjalanan. Jadi di antara pahalanya kalau seseorang itu menghidupkan amal antara maghrib isya, maka dikasih dua kerajaan di surga, dua istana. Jarak antara satu istana dan istana yang lainnya, istana yang kedua itu sejauh 100 tahun perjalanan. Dan tidak sampai situ saja, diberikan kebun, diberikan tanaman, diberikan perkebunan yang luasnya tidak bisa dibandingkan dengan luasnya dunia. Sehingga kalau penduduk manusia yang mengelilingi kebun itu tidak akan bisa, karena saking luasnya. Diberikan istana plus diberikan kebun, diberikan sawah. Maka itu pahalanya kalau seseorang menghidupkan amal ibadah di antara sholat maghrib dan isya. Wa Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'al maghrib. Dari Hudzaifah bin Yaman, sahih sir Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'al maghrib, lalu saya sholat bersama beliau sholat maghrib. Yusallu fa shalla ila isya, maka lalu beliau sholat sunnah sampai sholat isya. Di antara amalan Nabi sholat sunnah sampai datangnya waktu isya. Wa ana Anas radhiyallahu ta'ala anhu fi qoulihi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah tatajafa junubuhum 'anil madaji. Tatajafa saling berjauhan. Junubuhum lambung-lambung mereka anil madaji dari tempat tidur. Maksudnya jarang tidur. Jadi ada hamba-hamba Allah yang malam itu jarang tidur. Ngapain? Yaitu digunakan untuk ibadah. Qala kanu yatanaffaluna ma bainal maghrib wal isya. Di antaranya mereka menghidupkan amalan, yaitu amalan-amalan sunnah ketika antara sholat maghrib dan sholat isya. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Insyaallah. Itu di antara macam-macam fadilah mengerjakan qobliyah asar dan juga ba'diyah maghrib. Bagaimana kita setelah mendengar ini kita niat untuk mengamalkannya dan menunaikannya, sehingga kita pun juga di Ramadan ini banyak mendapatkan anugerah, banyak mendapatkan pahala. Insyaallah Bapak Ibu. Insyaallah. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada mohon maaf. Kita tutup berdoa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.